Halo, selamat datang bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam video ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang full-time trader, di mana saya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita yang mungkin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menjadi full-time trader. Ada yang mungkin sedang terkena PHK, ada yang mungkin bisnisnya sedang kacau dan lain-lain karena COVID-19 ini. Dan dalam video tersebut saya menjelaskan pengalaman saya pribadi, dulu saya full-time trader, juga pengalaman rekan-rekan yang saya tahu yang pernah jadi full-time trader, yang sekarang masih menjadi full-time trader, dan banyak hal lain. Dan saya menjelaskan faktor-faktor yang menurut saya layak dipertimbangkan dan diketahui sebelum rekan-rekan menjadi full-time trader. Seperti itu. Dan saya juga menjelaskan dalam video sebelumnya bahwa full-time trader atau trading for a living definisinya cuma satu, yaitu mereka yang nggak punya source of income lainnya, nggak punya penghasilan lainnya selain dari profit trading. Full-time trader artinya kita mengandalkan profit dari trading kita untuk bisa hidup, trading for a living. Jadi kalau nggak profit ya nggak living. Seperti itu. Dan seperti janji saya dalam video sebelumnya juga, saya akan menjelaskan tentang profit management, karena trading for a living itu artinya kita harus hidup dari profit. Jadi gimana kita memanage profit kita, mengatur keuangan kita supaya kita bisa tetap hidup dan tetap trading. Seperti itu. Jadi itu yang akan saya jelaskan dalam video ini. Bagi rekan-rekan yang belum nonton video sebelumnya, silakan saran saya bisa tonton dulu videonya, linknya ada di bawah, link description di bawah. Seperti itu. Oke, langsung aja. Ini adalah langsung aja kita akan kita akan belajar tentang profit management untuk trading for living. Apa yang harus kita lakukan di profit? Seperti dari profit yang kita dapat dalam trading supaya kita bisa trading for a living. Jadi intinya adalah kebutuhan ini, masalah dari trading for a living atau full time trader adalah profit trading itu nggak bisa konstan. Sementara kebutuhan itu konstan. Jadi mungkin ini seseorang ini kebutuhannya setiap bulan di kisaran 20 juta dan pelan-pelan naik sampai akhir tahun mungkin di 22 juta. Sementara profit trading seseorang itu ada waktu-waktu di mana dia sebulan bisa profit 25 juta, ada waktu-waktu dia cuma 15 juta, ada waktu-waktu di atas 20 juta, ada waktu-waktu malah rugi, dia sampai rugi 5 juta satu bulan, ada yang untung lagi sampai 25 juta, terus bolak-balik. Jadi inilah masalah, karena pada akhirnya profit konsisten itu sesuatu ilusi yang sebenarnya nggak bisa didapat di bursa saham yang dikendalikan oleh bandar. Ya di semua bursa saham, bahkan dagang sepatu pun nggak bisa profitnya konsisten kan, apalagi bursa saham di mana yang terlepas dari kerja keras kita, keahlian kita sebagai investor retail, harga saham tetap dikendalikan sama bandar dan akan bergerak sesuai dengan keuntungan bandar. Kalau kita bisa untung, good, tapi ada waktunya gimana kita nggak bisa untung. Jadi itu masalahnya, masalahnya yang harus kita hadapi. Hal kedua yang juga jadi pertimbangan adalah tekanan untuk menghasilkan profit itu akan berbanding lurus dengan tingkat kesulitan trading. Semakin besar tekanan Anda untuk menghasilkan profit, semakin besar kesulitan trading Anda. Orang yang sama itu akan kinerja tradingnya akan berubah ketika dia trading 10 juta sama 1 M. Mungkin 10 juta dia bisa untung besar-besaran. Untung sebulan untung 20% ketika 10 juta. Tetapi ketika uang dia dipakai 1 M di situ bisa jadi rugi. Orangnya sama. Kenapa? Karena tentunya orang yang punya 1 M menganggap 10 juta itu kecil. Ya nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa, dia bisa disiplin, bisa nekat, atau bisa konsisten dan lain-lain. Nggak ada tekanan otak reptil, nggak ada tekanan-tekanan pressure buat trading yang besar. Ketika dia pakai uang 1 M, mungkin seluruh tabungannya, dia akan dapat tekanan yang besar, otomatis tingkat kesulitan trading dia meningkat.
Dan tentunya trading for a living memiliki tingkat kesulitan trading yang sangat tinggi. Karena kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita dari trading. Jadi kita punya keharusan untuk menghasilkan profit setiap bulan. Terlepas market bullish, bearish, kita harus setiap bulan. Jadi, goal kita adalah memanage tekanan tersebut. Gimana caranya? Jadi ada 2 strategi financial planning untuk full-time trader yang bisa kami sarankan. Pertama, strateginya adalah strategi untuk mencukupinya adalah pertama, kita ambil kebutuhan sehari-hari dari modal trading. Jadi kita nggak hidup dari profit, tapi hidup dari modal trading. Kalau modal trading kita 500 juta, kebutuhan sehari-hari kita 10 juta, 10 juta itu setiap bulan kita ambil dari yang 500 juta itu. Kita ambil, kayak gitu. Itu pertama. Kedua adalah, yang bisa kita lakukan adalah sediakan tabungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama beberapa bulan ke depan. Misalnya modal trading kita 500 juta. Kita tahu kebutuhan hidup kita 10 juta sebulan. Kalau kebutuhan hidup kita 10 juta sebulan, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita nyisihkan dulu untuk 12 bulan ke depan. Dari 500 juta, kita potong dulu 120 juta, taruh di bank, itu buat kebutuhan hidup kita setahun ke depan. Setiap bulan kita ambil 10 juta, kita trading pakai 360 jutanya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini modal trading. Modal trading gunanya untuk menghasilkan profit trading. Modal trading juga nanti dari sinilah kita ambil, ini tipe 1, kita ambil kebutuhan sehari-hari. Setiap bulan kita ambil dari modal trading kita. Sisanya nggak usah kita inikan dulu. Itu sementara tipe 2, modal trading itu dipisah dari tabungan. Modal tradingnya buat profit trading, tabungan buat kebutuhan sehari-hari. Mana yang lebih mudah? Tentunya ini lebih mudah. Karena kita nggak punya pressure untuk kehidupan kita sudah terjamin tabungan. Tapi tentunya ini lebih mudah tapi butuh duit yang lebih banyak. Kalau kita punya uang 500 juta, 120 jutanya kita tabung buat kebutuhan sehari-hari setahun ke depan, berarti dengan 380 juta, kita minimum harus menghasilkan 120 juta ke depan. Setahun ke depan. Dari 380 juta, 120 juta itu 30%. Sementara kalau dari 500 juta, 120 juta yang sama itu cuma sekitar 21%. Jadi tentunya ya tergantung apakah kita punya banyak duit untuk bisa melakukan ini atau kita harus melakukan ini. Kembali lagi, tingkat kesulitan, tekanan untuk menghasilkan profit akan membuat trading lebih sulit. Kayak gitu. Kedua adalah, kita pahami dulu sambil kita pahami apa itu modal trading. Modal trading adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk trading sehari-hari dan akan dijadikan toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Jadi trader saham atau full-time trader kurang lebih Anda buat toko. Modal Anda dijadikan untuk toko. Dari toko itulah Anda hidup. Itulah modal trading. Terus apa itu profit trading? Adalah keuntungan yang sudah direalisasikan dari kegiatan trading Anda. Artinya sudah direalisasikan, sudah dikeluarkan dari RDI Anda. Sudah dikeluarkan dari RDI Anda, misalnya Anda untung 20 juta, udah keluar dari RDI, itu baru dibilang profit trading. Terus alokasi profitnya bisa dibagi-bagi, bisa buat dinikmati, modal cadangan, dan tambahan modal. Kita lanjut. Apa itu modal cadangan? Modal cadangan adalah dana yang disediakan untuk keadaan khusus dalam trading atau keadaan lainnya. Contohnya koreksi besar di bursa, opportunity yang langka untuk memperoleh keuntungan, dana tambahan jika modal utama kita berkurang secara signifikan, dan lain-lain. Jadi saya pribadi, ini ya kalau mau aja, saya pribadi setiap saya profit dalam satu periode tertentu, saya sisihkan profitnya buat modal cadangan. Besarnya misalnya, besarnya tergantung masing-masing. Cuman saya sisihkan, saya ada modal yang saya pakai kalau istilah saya, buat nanti kalau market crash saya punya modal. Karena bisa aja market crash-nya tiba-tiba saya nggak sempat keluar, tiba-tiba udah hancur.
Modalnya kejam banget, dibanting semua, modal saya tergerus. Toko kita bisa aja mengalami kesulitan. Di dalam kesulitan itu ada baiknya kita punya cadangan modal yang bisa disuntikan kembali ke toko kita. Jadi kalau ada koreksi besar, ada salah pilih saham, atau ada kesempatan yang langka untuk untuk trading, kita punya modal cadangan. Itu bisa saya sarankan dialokasikan dari profit yang kita dapat. Terus ada juga profit yang buat tambahan modal, buat ngegedein toko kita. Tambahan modalnya dibalikin lagi supaya toko kita semakin gede. Apalagi full time trader, toko kita harus terus bertumbuh minimum 120 juta sebulan kan. Toko kita harus terus bertumbuh minimum 120 juta sebulan supaya tahun depan kita bisa makan lagi. Bisa living lagi kayak gitu. Jadi buat tambahan modal untuk ngebesarin toko keuntungan kita. Ada juga buat dinikmati atau bagi full time trader buat ya kebutuhan yang di luar kebutuhan bulanan. Misalnya anak masuk sekolah, mau beli mobil baru, mau liburan dan lain-lain, itu masuk ini yang dinikmati. Jadi syarat saya ya Anda juga punya sisihkan budget dari keuntungan untuk dinikmati. Kayak gitu. Dan ini juga saran saya, bagi Anda yang nggak full time trader, saya ketemu banyak orang yang nggak pernah withdraw, nggak pernah menikmati keuntungannya. Dia simply enjoy portfolionya tumbuh. Mungkin mulai trading 100 juta, sekarang 110 juta happy. 115 juta happy. Tapi nggak pernah diambil. 150 juta, tiba-tiba market jatuh, turun. Sampai 90 juta bete. Stres. Tapi dia kerja keras terus. Balik lagi 100 juta. Balik lagi 105 juta. Kayak gitu. Balik lagi 110 juta. 115 juta. Udah itu turun lagi. Turun lagi ke 90 lagi. Gitu aja terus. Seru sih, cuma nggak ada hasil. Jadi saran saya, ini saran saya pribadi ya, mungkin Anda nggak ngerasa butuh, cuman saran saya pribadi, gunakan sebagian uang dari profit untuk dinikmati. Karena hasil trading yang real, itu yang sudah dibelikan, sudah dikeluarkan dari RDI dan dibeli something. Alangkah indahnya, waduh saya beli mobil baru pakai profit trading, itu hasil trading. Kalau cuman screen cap atau apa, cuman screen cap, cuman pamer-pamer, atau cuman angka di portfolio, itu bukan profit. Jadi ya saran saya buat dinikmati, itu juga dikeluarkan. Jadi dari profit, alokasikan 3 itu. Jadi itulah seorang full-time trader. Jadi sebagai full-time trader, tentunya profitnya harus cukup besar. Nah, cukup besar, kenapa? Karena di satu sisi misalnya, dia butuh kebutuhan sehari-hari setahun 120 juta. Jadi modal trading dia minimum tumbuh 120 juta. Di sisi lain dia butuh tabungan. Butuh buat pensiun. Butuh buat dana cadangan dan lain-lain. Di sisi lain dia butuh menikmati. Di sisi lain dia nggak bisa profitnya cuman buat modal trading doang, cuman cukup buat kebutuhan sehari-hari doang. Dia butuh modal trading juga bertumbuh, tokonya semakin besar. Jadi itu sebabnya jauh lebih gampang kalau kita jadi part-time trader. Dan mayoritas orang yang dikenal umumnya misalnya penulis buku, kayak tadi buku terkenal tentang trading for a living itu dibuat Alexander Elder. Dia buat buku trading for a living, tapi dianya aja nyari penghasilan lain. Dari mana? Dari nulis buku salah satunya. Karena penghasilan lain itu akan menekan pressure kita dalam trading. Penghasilan lain itu akan menekan. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari kita 12 juta, dari modal trading cuma 6 juta, dari penghasilan lainnya 6 juta, itu lebih mudah kita hidup daripada semuanya dari modal trading. Pressure trading kita berkurang, modal trading kita pun, pressure trading kita berkurang, dan kemungkinan profit trading kita lebih banyak. Itu sebabnya banyak orang ngakunya full-time trader, tapi kayak saya nggak pernah ngaku full-time trader anyway sejak saya mengadakan workshop. Cuma banyak orang yang menganggap dirinya full-time trader tapi jual rekomendasi berbayar.
ngadain seminar atau apapun supaya dia punya penghasilan lain. Karena penghasilan lain ini akan membantu kita trading lebih baik. Itu yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dan jauh lebih mudah lagi kalau kita modal trading kita itu purely untuk profit trading dan tinggal dibagi tanpa ada kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari kita. Itu jauh lebih mudah. Jadi kalau Anda bisa modal trading seperti ini tanpa berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, bisa aja ini pilihan lebih terbaik buat Anda. Kalau Anda nggak butuh memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda udah aman, ini bisa jadi lebih baik. Dan jujur, kalau saya ketemu banyak orang yang profit tradingnya lebih besar hanya karena dia trading kayak gini. Modal trading menghasilkan profit trading, dia buat dinikmati. Sebagai saya cerita di video selanjutnya, buat jalan-jalan, buat beli mobil baru, buat lain-lain, buat modal cadangan, dan buat tambahan modal. Tumbuhnya lebih besar daripada dia jadi full-time trader. Karena tekanan tradingnya lebih besar. Kapasitasnya mungkin udah besar, kemampuannya udah besar, tekanannya lebih kecil. Jadi dia bisa menghasilkan profit yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kurang lebih itulah yang bisa Anda pelajari. Jadi kurang lebih begitu memanage profitnya. Jadi Anda bisa lihat sendiri, Anda lebih cocok yang mana. Kalau Anda masih punya pekerjaan, Anda lebih cocok misalnya jadi part-time trader atau seperti ini, atau Anda pengen jadi full-time trader, itu tentunya keputusan Anda. Seperti itu. Oke, saya rasa sampai sini mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan Anda bagaimana financial planning, bagaimana kita memanage profit kita untuk terus memenuhi kebutuhan kita kayak gitu. Kalau ada yang rekan-rekan yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi rekan-rekan dan saya akan membuat video satu lagi untuk Q&A buat topik ini, full-time trader ini, untuk menjawab pertanyaan di video sebelumnya dan juga video ini. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan like kalau Anda suka, atau dislike kalau nggak suka. Juga like pertanyaan-pertanyaan yang menurut Anda bagus dan layak untuk dijawab di Q&A session selanjutnya. Oke, saya harap Anda bisa belajar something, atau saya bisa memberikan something buat Anda dalam video ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.